Muhammad. Orang ngecek Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, barusan kita mendengarkan sedikit kultum dadakan. Ya, kultum dadakan Pak Haji. Ya, kalau hafalan kan plak kayak TV itu ya. Ini dilihatin kayak tegang. Ya, namanya kultum dadakan. Ya, bisa jadi kalau sekarang Ananda bocah. Besok-besok kalau ada kunjungan bisa yang saya tunjuk ini yang kecil. Yang rajin belajarnya. Bisa jadi yang sebelah sana yang banyak tertawa itu depan Pak Haji, namanya Lukman Panjur. Ini selalu tertawa, mau sakit, ya banyak lah, kena gatal-gatal, tertawa terus pokoknya. Ya, yang banyak tertawa, yang rajin belajarnya. Baik itu, baik itu. Sedikit Pak Haji, kenapa tadi saya minta Ananda bocah, Pak mungkin Ustadz Nikong kali kong tidak Pak Haji. Ini sedikit saya kasih tahu, ada beberapa anak yatim di sini yang Ananda bocah dulu diantarkan oleh ayahanda dari Lombok, ibundanya dari Medan. Dia 3 bersaudara. Yang satu yang paling tua ada di Al-Ghottori. Ya, Al-Ghottori. Yang nomor 2 ada di Pondok Pesantren Agro. Ketika yang terakhir namanya Abror. Namanya Abror yang ketiga, yang terakhir yang bungsu masih ada di sekolah dasar. Ketika beliau ini diantarkan oleh kedua orang tuanya, sempat kami duduk ya sama ayah. Waktu itu ayahandanya sudah sakit-sakitan. Sempat foto kami di pelak. Tidak lama beliau mengenyam, mengasah, menimba pendidikan di pondok pesantren. Ayahandanya wafat, dipanggil oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah beliau namanya Jalalain. Ayah Jalalain dipanggil sekarang oleh Allah. 1 tahun, hampir 2 tahun ditinggal putranya. Tapi tetap beliau masih di pondok, gak pulang. Ayahnya dimakamkan di Lombok. Ingat, 2 tahun yang lalu ayahnya Ananda bocah. Bisa jadi nanti Pak Haji satu-satu nanti ya. Mungkin Pak Haji, siapa namanya Pak Haji? Anwar. Yang satunya Abdurrahim. Yang satunya Ijib, Idil. Nah, yang satunya lagi Bapak Haji Hamim. Yang satunya Bapak Haji Hasan. Nah, yang satunya Fadil. Nah, itu lagi Ibu Justina. Saya berdiri, siap-siap sekarang bekal kita. Apa yang mau nak kita bawa? Ya, berdiri tegak, duduk anteng tenang menghadap ke arah kalian Bapak Haji. Yang anak-anak menghadap kepada Pak Haji. Mau kita duduk, mau kita berdiri, mau kita ini lagi naik kendaraan, baik kita turun dari kendaraan, siap untuk membawa bekal. Gak bisa diundur-undur kalau urusan mati. Di antara yang dipersiapkan oleh orang-orang yang beriman, nah Pak Haji inilah yang sekarang datang ke sini bukan tidak siap dalam kematian. Sudah siap ya Pak Haji ya? Siap Pak Haji. Nah sedikit supaya kita nggak kantung, nggak bengong ya, nggak apa, supaya nggak pening lah. Ya. Sudah siap Pak Haji ya? Pak Haji yang datang ke sini ini sudah siap untuk bawa bekal. Kenapa saya bilang sudah siap untuk bawa bekal? Mustahil jauh-jauh dari Singapura pergi ke kota Batam, apalagi di lintas Barelang, jauh dari Kelabayan. Duhur lagi, jam 2 hampir 10 menit, jam 2 hampir kurang 10 menit lah. Ini kalau tidak mendung panas gini Pak Haji. Jauh-jauh. Untuk apa jauh-jauh pergi ke lintas Barelang, menjumpai kalian, menemui kalian?
hanya sekedar menatap, melihat, memandang kalian, tujuannya apa? Mempersiapkan bekal diantaranya untuk akhir. Apa diantara lainnya? Apakah hanya sekedar memandang, menatap, melihat kalian? Tidak. Pak Haji di sini biasanya datang minimal bawa senyum ya Pak Haji ya. Bawa senyum. Coba senyum Pak Haji. Alhamdulillah manis sekali senyumannya. Nih, selain dari senyuman apa yang dibawa oleh Pak Haji? Banyak doa. Dari Pak Elang ke sini hatinya sudah. Tadi Pak Haji dikasih kesempatan untuk menyampaikan aja sedikit yang disampaikan. Tak ada yang bisa kata-kata, apalagi mau nak kata-kata. Bergetar hatinya nak. Kenapa? Ini yang namanya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Langkah satu persatu, debunya nempel, satu persatu tanahnya nempel. Dari Singapura ke sini sudah berapa detik, berapa menit, berapa jam, tenaganya, keringatnya, peluhnya, waktunya, ya kan, dikorbankan untuk apa? Untuk berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mensejahterakan orang-orang yang masih belum sejahtera. Nah, ini qaribun minallah. Orang-orang yang seperti ini dekat dengan Allah. Saking dekatnya hati, mau bicara itu sulit, susah. Bukan gak tahu, gak kuat. Andaikan Al-Quran diturunkan ke bumi, andaikan Al-Quran diturunkan ke gunung, maka gunung itu terbelah, hancur berkeping-keping. Itu gunung. Apalagi suatu keimanan dikasih ke satu orang. Kalau sudah imannya sudah mantap, kuat, berkualitas keimanannya, tidak diragukan kualitas dan kuantitas keimanannya seseorang. Mau bicara lihat kalian nangis gak tega. Disuruh ceramah gak mau. Disuruh ke depan wajib, mari wajib, dah di sini aja. Mari wajib ke depan wajib, dah di sini aja. Gitu kan kan? Dikasih minuman, dah cukup. Kenapa? Tahu kalian maknanya? Tahu kalian maknanya? Bukan nolak. Tahu? Dikasih minuman gak dibuka. Dikasih minuman apa namanya itu, buah kelapa hijau, kelapa muda, pandan asli dari bumi PPA. Taruh di depan, taruh sana. Disindir oleh anak bocah tadi. Sedekah kalau mau bocah apa namanya, sombongan gitu ya. Belum ceramah sudah dikasih bahasa isyarat. Nanti kalau Pak Haji yang minum bagaimana? Sininya kalian, apalagi anak yatim. Takutnya kalian, kalau orang Madura bilangnya kluno heber, atau bahasa orang Jawa apa? Nah itu namanya nelan rasa. Pak Haji minum, kalian lihatin orang minum kelapa, enakan ya. Kira-kira punya dosa enggak? Enggak ditawari. Masjid ini bisa mengundang kemurkaan Allah, masjid ini juga bisa mengundang rahmatnya Allah. Alhamdulillah kita diajarkan oleh Pak Haji, diajarkan oleh orang-orang hebat. Tidak ceramah beliau, tidak menyampaikan kultum, tidak memberikan nasihat dengan mikrofon, tak mau dikasih mikrofon. Bahasa isyarat sudah cukup bagi orang yang akalnya sehat. Tak akalnya ini? Sehat tak akalnya? Sehat tak akalnya? Pak Haji, kalau Pak Haji nanti sudah dipanggil duluan, tolong Pak Haji, saya pribadi yang pecinya putih, sarung hitam, baju putih, didampingi Pak Direktur, didampingi Bu Justina. Nanti kalau tidak selamat, panggil kami Pak Haji di akhirat. Dulu saya pernah kenal sama itu Taufik itu, yang pernah ngajarin anak-anak. Ya Allah,
angkis dia, angkat dia dari kerak-keraknya neraka. Kami belum pasti ahli surga, bisa jadi bukan qoribun minal jannah, tapi bisa jadi ba'idun minan qoribun minan. Belum bisa masuk kategori qoribun minal jannah, tapi bisa jadi qoribun minan nar. Nauzubillah wa ya'udzubillah. Terima kasih Pak Haji atas hadirnya, atas waktunya dengan Ibu Justina, dengan sahabat kami, sahabat setia. Ini Panglima Perubahan. Ya, cukup tombol sama Pak Dir berangkat ke selatan, ke timur. Gak tahu hujan, gak tahu panas, lailan wa nahar. Pokok ada tugas langsung berangkat beliau. Apalagi urusan gempa bumi. Kalau urusan di sini kan bukan gempa bumi, nah urusan makan-makan, urusan minum-minum, ya kan, urusan lagu-lagu. Ya, beliau ini macam-macam, ngangkat jenazah, ya kan. Tapi dia berangkatnya luar biasa karena di spot itu yang di belakang. Amin, amin. Kenapa kami menyebutkan satu persatu? Kalau tidak ada suatu kekompakan kerjasama, sulit kayaknya Pak Haji. Ibaratkan roda bis tinggal 3 roda aja. Pak Haji tadi naik mobil dengan Pak Direktur. Kami gak punya mobil. Tadi bisi-bisi sama Bang Soleh itu. Supir tahan pukul. Naik apa tadi? Bus. Kalau pergi aja sana biasanya naik bus. Dan lagi anak-anak naik lori aja. Itu pakai lori, nggak pakai bus. Saya mau beli mobil katanya. Kata kami ini ke Pak Soleh mau beli mobil. Tapi kapan ya mau beli mobil? Ini cerita sharing-sharing. Kalau mobil biasanya kan rodanya ada 4. Tapi ada mobil itu Pak Haji yang perlu kita miliki. Walaupun kita ini miskin, walaupun kita ini gak kerja, tapi harus punya mobil. Tidak kerja punya mobil, miskin fakir harus punya mobil. Mobilnya gak beroda. Apa itu? Sabrun sabrani. Sabar itu adalah kendaraan. Kalau kalian masuk di dalam kendaraan sabar, selamat. Wasabru wal ikhlasu wal inabah, tabah, sabar, ikhlas, syukur. Ini kendaraan. Kalau kalian masuk di dalam kendaraan sabar, tidak akan kecewa hidupnya, senang, handsome terus pokoknya. Gak ada sedihnya kamu. Enggak lah, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wal in kafartum la. Itu alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada sabar aja, dah selesai. Nanti donatur datang, tiba-tiba nggak datang. Kamu aja anak. Tapi kalau Pak Haji nggak jadi ke sini, insya Allah anak BPA nggak kamu. Kenapa? Insya Allah karena mereka sudah punya kendaraan sabar minimal, walaupun bukan penumpang kendaraan sabar, tapi calon penumpang kendaraan sabar. Sedikit semua bermanfaat. Saya minta untuk gimana? Cukup ya. Saya minta izin Pak Haji ya, untuk doa nanti saya minta yang memimpin anak yatim lagi. Ini yang paling mujarab lagi. Doa saya ini gak ada apa-apanya Pak Haji. Ini doa yang yatim yang kecil aja. Khalik lagi doa selamat ya. Doakan saya, doakan Pak Haji, doakan Pak Direktur, doakan Ibu Justina, semua yang hadir nih Bang Yuza, Bang Soleh, semua orang-orang yang di sekitar kita. Mohon izin Pak Haji, di sini ada pimpinan namanya Pak Pimdes. Beliau kami mewakili beliau masih belum bisa bergabung karena ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Di antaranya juga memantau, melihat dan menjaga serdadu-serdadu beliau. Kalau kami serdadunya ini, beliau serdadunya lebih besar daripada anak-anak ini. Jadi nggak bisa ditinggal. Jadi minta izin aja ya, ridho ya, ikhlas ya.
Jadi kami punya pimpinan namanya Pak Timdes, namanya Hasan Fuad atau Fuad Hasan ya, Hasan Fuad ya. Nah, di atas Timdes itu ada direktur-direktur, diantaranya direktur DSNI. Mari kita doakan. Nanti saya doa dulu, baru Anda balik doa selamat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. At-taimin, abdasyakirin, abdayyati ni'amahu wa yugadi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma qulna wal muslimina, Allahumma qulna wal muslimina, Allahumma qulna wal muslimina wa ahli ibnatina wa li abdina wa li ummina wa li ashabina wa li ashabina. Amin. Wa ashabina. Bapak Siswanto, wa Bapak Yuza, wa Bapak Soleh, wa Ibu Yustina, wa para donatur, wa ghairihim, wa jami'i talami fi mahadil agra, nasaqati ila sa'adah, min an-nari ila al-jannah, wa min al-dhunubi ila al-maghfirah, ومن الإساد إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقام إلى الشهاد، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترات إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أئنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى الأمال بالتوفيق وعلى جامع ذلك بلطفك المهدي إلى الرضا المنهي إلى جنتك المسوي ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم. ikutin. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة بعد الموت. اللهم أعنا علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا نعبد ونستعين ونصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Untuk anak-anakku, kita sudah masuk jam 2.